Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, teman-teman ya sangat luar biasa ya. Yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita saling belajar, teman-teman. Kita saling belajar di sini ya. Kita tukar pikiran di sini, teman-teman ya. Terus kepada yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman ya dalam keadaan sehat walafiat juga bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, terima kasih sekali lagi ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai aja teman-teman dari cuan dulu ya. Cuan. Nah, kembali setelah stock split. Cuan, ada yang menanyakan cuan? Tolong tuh cuan, terima kasih banyak. Oh, yang tuh cuan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cuan, pegas ya. Nanti kita bahas pegasnya ya. Kita cuannya dulu ya. Terus udah dari bro siapa ini? Dari bro Elis ya, cuan ya. Ya teman-teman, cuan ya. Setelah stock split ternyata makin ngegas teman-teman ya. Stock split dibikin gap. Gapnya ditutup langsung ngegas lagi ke atas. EMA sebelum di bawah karena menuju ke atas. Bahkan tanda kenaikan pun sudah berubah teman-teman di harga sekarang ya di tanggal 22. Kalau semakin dilewati terus, saya pikir sih ke atas bisa kembali, ke atas kembali bisa ngebreak teman-teman ya, area 1710 ya. Kalau sudah 1710 ngebreak lagi ya bisa ke atas lagi. Dan nanti si cuan ini bisa semakin melebar teman ini nih. Siapa nama si eh, atapnya semakin melebar lagi ya. Ini juga sudah mulai tidak tersentuh teman-teman ya. Dan pada hari kemarin tanggal 22 ternyata Poren masih masuk ya. Masih net buy ya. 16,9 miliar teman-teman, keren ya. Semakin atas semakin terus dibeli teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih koreksi teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih koreksi. Mudah-mudahan sih koreksi sampai sini nih. Ke 1100 ya, ataupun nanti pas ke MA 200-nya juga akan lebih keren lagi ya. Jadi teman-teman bisa ngambil di bawah lagi gitu kan. Nah, si bandar lokal juga luar biasa. Dia ngambil sejak tanggal 12 Agustus ya. Dan per hari kemarin pun masih posisi ada pengambilan AYJ, MG ini broker keren semua yang ngambilnya. YU, YB, OD, teman-teman AO ya itu broker-broker keren semua. Saya pikir sih kalau ngebreak lebih enak lagi ya, bisa harga tertinggi terus teman-teman ya, dibikin harga tertinggi terus. Oke teman-teman ya, untuk cuan keren teman-teman ya. Kalau kita mengacu kepada harga wajar, kita cek harga wajarnya berapa sih. Saya ngecek cepat aja teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau harga wajar teman-teman ya, kalau untuk emiten-emiten milik pertokohan dan cenderung dia bersahabat dengan retail, yaitu nanti saya bilang itu teman bahwa setiap emiten ketokohan Mr. PP itu harga tertingginya itu adalah stock split teman-teman ya. Jadi kalau sudah harga wajar, kalau ditanya harga wajar sebenarnya cuma satu teman-teman ya. Untuk harga wajar emiten-emiten yang dikuasai sama Mr. PP ya hanya stock split aja, itu sudah tertingginya teman-teman ya. Nanti dipecah lagi kan jadi murah lagi, kelihatan murah, pada kalau dikalikan 10 ya sebenarnya mahal teman-teman ya. Makanya posisinya kan di harga tengah ke atas ya, posisi mahal. Makanya kalau saham-saham Mr. PP di bawah ke bawah teman-teman itu sangat bisa teman-teman ngambil gitu. Itu jarang-jarang terjadi gitu kan. Tahun kemarin ya, tahun 2024 sampai pertengahan apa ini? Pertengahan bulan ya, sampai April ya di bawah ke bawah kan. Ya ternyata di bulan April teman-teman. Ternyata di bulan April dia di bawah. Jadi untuk selama sebelum bulan April ya cenderung akan bagus teman-teman. Mudah-mudahan April nanti bisa turun lagi ya, teman-teman bisa ngambil di harga di bulan Aprilnya, mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, kita langsung aja hitung harga wajarnya. Ini TTM-nya 1906 9,06 dikalikan dengan rata sekarang berapa? 152,80 ya. 152,80
dan hasilnya di angka 2.900 teman-teman ya. 2.900 berapa? 2.912. Nah, itu harga wajarnya. Tapi akan lebih daripada harga ini teman-teman ya. Saya pikir seperti itu ya. Apalagi sekarang cuma 1.000 perakan gitu, cenderung masih murah lah teman-teman ya. Sebab nanti dikalikan 10 kali lipat lagi teman-teman ya. Nanti pecah lagi, pecah. Sebab itulah teman-teman ya. Ciri khas Mr. PP itu begitu. Terus kita cari harga bukunya berapa. ROE-nya 43%, keren banget teman-teman ya. DR-nya cuma tinggi banget ya hutangnya. Oh, ini hutangnya nih 16,5 triliun, sedangkan equity cuma 4,9. Aduh, gede banget hutangnya ya. Tapi yang bikin cuan, bayangin aja nih PBB-nya aja 44 perak teman-teman, bayangin aja 44 perak. Harga bukunya 44,07 ya. 44,07 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa ini? 34 ya. Enggak apa 74. Kita hilangkan dulu, mau gede-gede soal 3443 ya. 34,43. Nah, hasilnya teman-teman ya. 1.500-an teman-teman, itu harga wajarnya. Kalau ini 1.500 berapa? 1.517 ya. 17. Ini harga wajarnya teman-teman. Tapi ini bisa sampai lebih daripada ini teman-teman ya. Harga sekarang pun sudah 1.600 ya. Ini harga wajar berdasarkan hitung-hitungan yang paling simpel teman-teman ya. Nanti targetnya nih mah kalau sudah stock split, modal ini stock split ini udah tinggi, makanya kalau dia diturunkan itu akan lebih baik lagi sebenarnya. Maka nunggu diturunkan aja, teman, kalau mau ngambil diturunkan aja ya. Apakah diturunkan? Ya teman-teman ya, diturun. Kenapa? Kemarin aja turunin kan. Lebih baik nunggu koreksian aja sampai ke MA 200-nya, ataupun pas udah motong MA 200 teman-teman ngambil ketika nanti MA lebih bakal menuju ke atas lagi. Ya. Oke teman-teman, untuk si cuan seperti itu ya. Posisi lagi bagus banget ini pungutannya ya, Banar Lokal sama Siponya keren banget. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten CDIA teman-teman. Kalau CDIA nggak bisa dihitung harga wajar ya. Kenapa? Karena baru kemarin sore cuman ya, CDIA ya. Baru kemarin sore ya. Sampurasun Rampes dari Bro Mama Nur Zaman ya. Haturan. Widi review CDIA kanggo kapayuna. CDIA teman-teman. CDIA ini belum ada koreksian yang dalam teman-teman ya. Saya lagi nunggu koreksian yang dalam teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman ya, posisi sekarang itu tanda penurunan dilewatin ya. Sudah bagus dilewatin satu. Ada lagi 1225 teman-teman ya. Posisi sebenarnya lagi posisi dia itu downtrend. Kenapa downtrend? MA10 sampai MA20 berada di atas candle ya. Itu tandanya downtrend teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan, kita pindahkan ke depan sini ya. Ini tanda kenaikan sini nih. Dari sini tidak lihat ada tanda kenaikan lagi ya. Tidak melihat tanda kenaikan lagi, jadi nanti kita nunggu lagi. Nah, teman, tidak ada tanda kenaikan ya sini ya. Cenderung dia aman, area sini cenderung aman. Nah, tanda kenaikan hanya kemarin aja sini ya. Satu nih. Dia belum bikin lagi teman tanda kenaikan. Hari kemarin tanggal 22 ya terjadi tarik menarik. Ini belum ada harga wajarnya, jadi saya tidak hitung harga wajar. Jadi kalau dia turun ke bawah, teman-teman ya, turun lagi ke bawah sampai ke level 1.200 itu akan lebih enak lagi untuk ngambilnya. Mudah-mudahan dikasih ke situ ya. Cuman ya baru aja turun sedikit, teman-teman ya, Banar Lokal ternyata terus ngambil nih. Banar Lokal terus ngambil, Poren emang kemarin juara, terus ngambil lagi. Tanggal 22 itu ternyata diambil sama Banar Lokal dan Poren. Poren ada si AK ya. Udah net buy aja, teman-teman. Si AK aja udah ngambil 2,4 miliar lagi ya. Di harga 1.470-an. Cuman di sini Banar Porennya cenderung Banar Poren yang kurang mumpuni ya. DP, Q, PD itu kurang mumpuni. Tapi kalau dilihat dari CAK mungkin mumpuni teman-teman ya. Jadi belum masuk si broker besarnya teman-teman ya. Baru CAK doang. Kalau kedepannya bagaimana? Ini kalau kedepannya akan lebih tinggi lagi harganya teman-teman ya. Bisa sampai ke level ini aja udah kemarin sudah sampai ke berapa? 2.000-an ya. Bisa lebih daripada itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil ya tunggu sampai ada area koreksiannya ya. Tenang aja teman-teman yang nyangkut di CDIA, contohnya teman-teman nyangkut di harga pucuk gitu ya. Di angka 1.800 ataupun di angka 2.000 masih bisa kejemput, tenang aja ya. Soalnya baru kemarin sore ini.
Kalau kita lihat CDI ini ya baru di tengah, teman, baru di tengah nih. Belum sampai ke harga di atasnya. Cuman belum keluar tiga candle aja, tiga garis aja. Nanti kalau sudah keluar tiga garis. Nah, kalau dari potensi penurunan sebenarnya masih ada potensi penurunan ya di sini teman-teman ya. Memang mungkin nanti kalau ada kenaikan teman-teman ya, ke level sini contoh gitu ya. Tetapi dia tidak tidak sampai atau enggak gini. Ini kan ada MA 10 sampai MA 20-nya. Ketika dia ada kenaikan tidak sanggup menembus MA 10-nya, cenderung nempel atau pas lebih langsung diturunin lagi, dengan shadow cenderung dia akan turun kembali. Jadi Anda kan ada kenaikan sementara tadi teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu ya sampai ke 1.200 teman-teman, ataupun nanti ke angka 96. Kalau di bawah 1.000 ya nanti teman tinggal ngambil aja ketika MA 10 bakal menuju ke atas, teman ngambil aja. Jadi walaupun posisi diturunkan, sekarang candle hijau, ternyata bandar lokal terus akumulasi, foreign sudah mulai masuk lagi. Kalau ingin ngambil, tunggu sampai betul-betul nanti saya masuk di bawah candle kembali. Itu pertanda akan up, teman-teman ya. Oke, CDIA seperti itu ya. Kalau ke depannya ya punya masa depan cerah lah, teman-teman ya. Tinggal kita aja ngambilnya di area mana biar dia kasih harga murah, teman-teman ya. Sekarang kan posisinya turun dulu nih ya. MA 10 sudah berada, MA 20 berada di atas candle. Jadi walaupun posisi turun ternyata bandar lokal terus akumulasi. Tunggu sampai betul-betul nanti si emas di bawah candle kembali. Oke, lanjut ya. Ada BRPT, teman-teman ya. Kita cek BRPT, BRPT, BRPT. BRPT, BRPT. Kita nanti hitung singkat aja teman-teman BRPT pun ya. Karena udah ketahuan lah teman-teman punya Mister PP gitu kan. Ini banyak sekali teman-teman harga wajarnya ya. Saya persingkat aja ya sini ya. Ini harga bukan harga wajar, harga bandar teman-teman ini ya. Angka 2 kemas sampai ke terakhir itu 4.000 yang hitung teman-teman ya. Water 4 ya. Kita bikin baru lagi ya. Water 4 4.000 ya. Kita bikin baru lagi kuartal biar simple, PR rasio, PBP ya. Water 2 ya. Kita kedepankan dulu dikit lah teman-teman ya. Nah, dari sini nggak apa-apa. Nah, di atas sini ya. Oke, teman-teman ya, kita cek ya. BRPT. Kita cek dulu sini BRPT. Ambil santai ya, teman-teman ya. BRPT cenderung di harga mahal, teman-teman ya, harga mahal. Kenapa harga mahal? Karena memang eh, di harga tengah ke atas, di harga tengah ke atas ya. Oke, BRPT sama teman-teman dalam posisi downtrend juga ya. Ada tanda penurunan cuma belum dilewatin. Per hari kemarin bandar forex sudah masuk 18 miliar. Bandar lokal juga sudah mulai masuk 31.000. JP ada si di foreign-nya ada si JP sama si AK bagus ya. YU juga sudah mulai masuk ya. Ini masih dalam posisi downtrend. Kenapa? Karena posisi CMA-nya masih posisi di atas candle, teman-teman. Ini tanda kenaikan belum nih? Bukan nih. Oh, bukan ya. Oh, bukan, teman, itu bukan tanda kenaikan. Sini tanda kenaikan nih. Nah, ya. Sengaja ya, saya bikin tanda kenaikan lagi biar pas dilewatin cenderung dia sudah ketahuan akan di up, teman-teman ya. Tapi walaupun posisi downtrend seperti ini, bukan downtrend turun ya, teman-teman ya. Ini tanda penurunan saya bikin lagi di sini nih, candle si malakama juga. Itu area penurunannya. Cenderung dia harus menyentuh itu lagi, teman-teman ya. Karena itu ada kena si malakama. Oke, kita lihat berapa sih harga wajarnya ya. EPS-nya kita lihat ada 9641 ya. 96.41. Kita bikin simpel. Kita cek untuk PR rasio rata-rata 44528 ya. 445.28. 44528. Perhatikan teman-teman harga wajarnya BRPT 42.929. Beuh. Luar biasa ya harga wajarnya. Udah gak bakal dikalahkan teman-teman 42.000. Makanya ini targetnya 42929, 42929. 929. Nah, itu harga wajar berdasarkan rumus PR rasio teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, ini mah targetnya stock speed aja teman-teman ya. Kalau ada stock speed lagi mungkin dia sudah mahal teman-teman ya. Oke, lanjut ke rumus PBP. Harga bukunya berapa sekarang? 38688. 386.88 dikalikan dengan PBP rata-ratanya berapa ini?
3.59 ya. 3.59. 1388. 1388 teman-teman, itu dicatat tanggal 23/08/25. Nah, teman-teman itu tanggal pencatatannya, dan kita taruh di bawah aja teman-teman ya. Ini pucuk sudah tercapai semuanya, nanti kita hapus-hapus ini teman-teman ya. Ini pengawas rasa juga kita hapus-hapusinnya. Dulu ada yang teman kita yang nyangkut, jadi kita kawal. Posisi sekarang kali posisi turun dulu ya, karena M41 sama M20 berada di atas ganda. Tetapi dalam penurunannya ternyata bahan lokal sama sebenarnya cenderung ada pengambilan. Apabila dia teman-teman ya bisa mencapai 2460 lebih dikit aja, cenderung dia akan uptrend kembali. Tetapi kalau hanya tersentuh dengan sedawa aja berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali. Bisa ke level mana? Bisa ke level 2150, bahkan bisa ke angka 1800 teman-teman ya. Itu untuk BRPT teman-teman ya. Lanjut, BRPT ada yang nanyain nggak? BRP nggak ada ya. Kita lihat teman-teman ada PTRO ya. Ada yang nanya PTRO sekalian teman-teman. PTRO. Ya PTRO brand katanya harga wajar. Jaka Witaya ya 2195 ya. Brand dan PTRO harga wajar berapa nanti? Sorry. Oke, kita kasih tanda lab dulu, kita cek apa namanya? PTRO dulu ya. PTRO. Petrosi kemarin habis stock split juga, udah harga di mahalnya. Nah, kita cek untuk harga ini target kenaikan yang kedua kali, teman-teman ya. Ini semakin tinggi aja bagusnya PTRO ya. Ya, harga itu sudah mulai over banget, teman-teman. Udah mulai over banget. Kecuali kalau dia break, teman-teman ya, break lagi ke level 4.540 mungkin teman-teman ya. Itu mungkin akan menjadi tanda kenaikan yang berikutnya dilalui ya, mungkin si apa namanya si harga atapnya itu batas atap ya bisa melebihi lagi teman-teman ya. Ini juga bandar lokalnya karena akumulasi, emang kondisi sudah akumulasi lama, cuma dia ada keluar 3 hari ini. Tapi kalau bandar lokalnya keren banget, yang ngambil terus dari tanggal berapa nih, tanggal 1 Agustus ya. Tapi dia tidak sanggup untuk ngebreak teman-teman ya, padahal tanda kenaikan sudah saya bikin dia 2. Tapi dia tidak sanggup ngebreak. Kalau ngebreak enak banget teman. Ini harga tertinggi yang baru teman. MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 pun menghadap ke atas. Teorinya ini adalah uptrend teman-teman. Ini target yang kedua kalinya. PTRO kita cek harga wajarnya berapa. Kita bikin simpel, kita bikin simpel teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Untuk EPS-nya berapa? 1508 ya, 1508 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya di angka 102,01 ya, 102.01. Hasilnya adalah di angka 15.000. 1538, 1538. 1538. Di bawah banget ya. Harga wajar di sini, harga wajar ya. Kuartal 2, kuartal PR rasio BP ya. Kuartal 2. 1538 ini sudah kalah sama harga bandar temennya. 1502 ya. 1538. 1538. Untuk harga wajar berdasarkan PBB kita cek untuk harga wajar harga bukunya. Harga bukunya ini nih. 38628 386 dikalikan dengan benar 28 dikalikan dengan PBB rata-ratanya berapa? 3.06 ya, 3.06. Cenderung kalau saham-saham ketokohan tidak mempedulikan harga wajar temannya. 1182 teman-teman, 1182. Ini semenjak dia stock split teman-teman ya, turun hanya sedikit doang ya. Stock split sini kan nih. Nah, di sini kan turun ya, naikin lagi terus turunin ya. Cuma sedikit penurunannya teman, cuma berapa persen doang nih ya turuninnya. Kita hapus, pada saat target saya itu penurunan sekitar 70% ya. Agak dikasih teman-teman ya. Kita cek nih berapa persen doang turun dari sini kan, malah dikasih naik teman-teman ya.
Cuman 30% doang teman-teman dikasih penurunannya. Jadi dia pas langsung di up turunin, nah baru cuma 30% doang. Langsung di up lagi teman-teman. Makanya nanti untuk cuan ya saya pikir 30% ke bawah harusnya di bawah namanya dibuang dulu teman-teman ya, harus dibuang dulu ya. Habis dibuang baru dia akan up lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, teman-teman, harga wajar sudah dihitung di sini ya. Jadi harga wajarnya adalah, nah teman-teman ya, water 2 ya. Jadi ini mahal teman-teman, kalau cenderung hitungan mahal. Cuman kalau hitungan bandar ya tidak mahal lah. Kalau dia tidak sanggup ngebreak teman-teman, berarti dia akan melanjutkan penurunan ya. Kalau dia hanya ditahan di angka 3190 masih aman di sini nih. Kan ada gap ya. Nah, mungkin akan menutup gapnya dulu. Teman-teman akan bahagia kalau ke sini kan mendekati MA 200 gitu kan. Nanti kalau mau ngambil seperti biasa MA 10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Posisi si bandar lokal terus akumulasi tapi foreign cenderung 3 hari ini ngebuang. Cuma kalau kita hitung dari tanggal 10 Juli ya masih banyak lah barang foreign teman-teman. Masih banyak barang foreign, tenang aja. PTRO sudah, lanjut ke emiten berikutnya ada brand ya. Brand, sekalian aja brand teman, brand kita sekalian brand untuk langsung dibahas. Barito kita masukin ke sini brand. Brand. Ini brand masuk ke proyek teman-teman. Proyek harga wajar BBP kuartal 2. Oke teman-teman, kita lihat untuk brand statistiknya langsung aja ya ke EPS ya, biar simpel. TTM 1559 ya, 15.59 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 55669. 55669. Hasilnya adalah 8678 ya, 8678. Nah itu 8 ribuan ya. Sekarang sudah harga berapa? 8.400. Sudah kecapai dengan baik teman-teman. Target saya di sini nih. Tenang aja, pasti ke sini brand itu teman-teman. Pasti ke atap sini, tenang aja ya. Satu di ketokohan dan belum stock split kan. Nanti kalau sudah split baru ini sudah mahal teman-teman. Kalau belum stock split belum mahal teman-teman ya. Harga bukunya 69.89. 69.89 dikalikan dengan PBB rata-ratanya. Mana? Ya harus dimatiin semuanya dong teman-teman ya. PBB-nya 145. Keren banget. 14551, 145.51. Hasilnya adalah di angka 10.169, 10.169. 10.169. Dicatat tanggal 23/8/25. Nah, teman-teman ya. Kalau ini mah teman-teman, kalau saya dengan brand itu cenderung saya tidak akan melihat harga wajar, saya akan melihat tanda kenaikan, teman-teman. Kenaikannya aja sama MA-nya aja. Kalau MA masih berada di bawah candle, baik MA 10, MA 20, atau MA 200 cenderung dia akan up, teman-teman. Brand sudah mulai keluar daripada jalur MA 10, teman-teman ya. Ada tanda penurunan di level 7925. Nah, si brand juga nih punya gap yang sangat lebar, teman-teman ya. Jadi kalau dia diturun ke gap sini akan lebih baik lagi ya. Nanti teman-teman cenderung akan ngambil lebih agak murah lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah ngambil di atas, santai aja, santai aja. Kalau ada nanti dana buat tambah buatan, tambah aja muatan. Nanti targetnya ke angka 10 ribuan. Apakah ke sini? Ya, teman-teman ya. Karena emiten emang emiten ketokohan, teman-teman. Tenang aja kalau emiten ketokohan. Makanya targetnya sebelum ada stock split berarti dia masih posisi murah, teman-teman ya. Kalau sudah stock split baru dia mahal. Dan per hari kemarin ya Bandar Lokal akumulasi Foreign pun sudah akumulasi kembali di angka 619. Kalau kita lihat Foreign terus-terusan akumulasi, teman. Ada di atas ini ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak.
Bandar lokal pun sama, ada pembuangan tetapi tidak terlalu banyak. Cenderung masih posisi akumulasi dan memaaf harga, teman-teman ya. Oke. Sudah ketahuan ya. Nanti targetnya sini teman-teman untuk brand itu masih ya di angka 10.800-an. Lanjut ada SSIA. Nah, SSIA ini gabungan teman-teman ya. Gabungan sama Sempurna, teman-teman ya. Kita cek SSIA ya. Kita cek SSIA berapa sih harga wajarnya, teman-teman. Ini pengawalan saya hapus aja karena sudah kita. Nah, ini harga wajar dulu ya, dulu. Kita ganti harga wajar yang baru. Kuartal 2. Karena ketemu di kuartal 2. SSIA kita cek EPS-nya berapa sekarang 20.46 teman-teman ya. 20.46 dikalikan dengan kok belum dicatat SSIA ya. Kalau brandnya perjalanan masih panjang teman-teman. Perjalanan masih panjang. 2361 teman-teman, 2361. Ini juga menjadi saham ketokohan sekarang SSIA teman-teman ya. Satu tokoh Sampurna, yang kedua tokoh Mr. Pepe teman-teman ya, 483 ya. Oh, jauh banget kan? 483. Jauh banget teman-teman dari harga sekarang gitu kan. 2000 sekarang harga cuma 4. Berarti ini milik bandar benar. Bandar yang berkuasa di sini ya. Kita cari harga bukunya 117175 1171 gitu ya. 117175 117175 dikalikan dengan PBP rata-ratanya 0,78 0,78. Hasilnya adalah 913 ya. 913. Dicatat tanggal 3825. Nah, teman-teman ya. Sudah saya hitungkan ya secara singkat padat, teman-teman ya. Posisi sama, lagi posisi menyentuh tanda penurunannya. Ini sudah mulai menuju tanda penurunan nih, teman-teman ya. Ada tanda penurunan berikutnya di angka 1860. Kemarin ketika di pucuk di sini teman-teman di area-area tanggal berapa nih? Tanggal 16, teman-teman sudah si Bandar Lokal sama si Baris lagi jualan. Perhatikan nih, lagi jualan dulu ya. Lagi jualan. Dan untuk teman-teman lihat di sini juga sudah mulai turun ke bawah ya. Kalau turun ke bawah ya. Sudah mulai diturunin untuk koreksian. Nanti kalau koreksiannya mudah-mudahan dikasih di sini teman-teman ya, di angka 185 nanti balik lagi mudah-mudahan. Karena kalau dia sudah mulai mantul dari area sini cenderung dia akan uptrend terus teman-teman ya. Bisa melebihi target kenaikan di angka 2940. Ini tadi tanda kenaikannya aja. Targetnya tidak terhingga. Nah, kalau sudah begini tidak terhingga teman-teman nih. Kalau sudah mulai maju, kalau kemarin kan sudah over banget, ternyata ditaikin lagi, cenderung dia akan memberikan celah lagi teman-teman untuk kenaikan lebih tinggi lagi. Kalau nanti dikasih ke harga tengah cenderung itu sudah mulai murah. Karena sekarang itu dijualnya di harga premium teman-teman ya. Oke, kemarin mereka sudah jualan, ternyata sekarang sudah masuk lagi. Mudah-mudahan ditahan di tanda penurunannya. Kalau jebol, tanda penurunan berikutnya di angka 1860. Oren tanggal 22 masuk ada si PD ya, kecil amat SSI ya teman yang masuknya nih. Pembuangannya, oh sorry, si Bandar Poren ngebuang teman-teman ya, ngebuang lagi nih teman-teman ya. Saya ngerinya yang nerima teman-teman kita nih, teman-teman kita yang nerima teman ya. Walaupun di sini ada Bandar Lokal yang nahan juga teman-teman, ada si kakak, si OD ya, si XA juga ada, si EU juga ada. Cuman nih yang pertama ini teman kita khawatir. Oke, Jenan, apabila terjadi penurunan, dia melewati tanda penurunannya, saya pikir ke level 1875 masih bisa turun ke situ. Posisi MA pun masih posisi di atas candle ya. Dan perhatikan teman-teman ya, MA 10 sampai MA 20 lagi menuju ke atas. Kemarin sudah mencoba menaiki tanda kenaikannya tapi tidak sanggup, akhirnya dibawa turun kembali ya. Tersentuh dengan shadow. Apabila tanda kenaikan tidak pernah disentuh sama sekali dengan body, fix dia mau melanjutkan penurunan. Tapi kalau disentuh sama body langsung ketembus, nah itu sudah mulai bisa di-up kembali. Tinggal tunggu konfirmasi satu candle aja teman-teman. Dan perhatikan MA 10-nya harus berada di bawah candle dan ingat harus menuju ke atas teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bikin cara mudah teman-teman ya. Oke, kuartal 2-nya sudah dihitungkan ya untuk si SSIA ini. Dan potensi penurunan masih ada teman-teman ya. Lanjut.
TPIA teman-teman ya. TPIA, kita cek ada yang menanyakan TPIA. Ya, kita langsung bahas aja berarti TPIA ya. Sekalian kita bahas harga wajarnya teman-teman ya. Tapi ingat ya, saya secara simpel aja tidak menggunakan apapun teman, hanya PR rasio aja sama BP udah cukup teman kalau saya. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan tindakan umrah mahal gitu kan. Cuman untuk saham-saham ketokohan beda teman-teman ya. Wih, ini keren-keren banget kuartal 2-nya 21,4 triliun teman-teman ya. Ininya 38 triliun. Kuartal 2-nya keren banget TPIA ya. Kita cek berapa sih harga wajarnya untuk EPS-nya. 23265 23265 dikalikan dengan TPIA. Belum itu ya, TPIA ini suka disalahin. Karena kenapa? Saya suka ceroboh, tidak diganti teman-teman. Begitu teman-teman ya. Kadang-kadang saya kan manusia, teman-teman yang suka lupa. Oke, teman-teman, ini 21239 ya. 21239 ya. Hasilnya adalah di angka 49.412 teman-teman. Keren banget ya. TPIA keren banget. Kita lihat ini kita kecilin aja apa ya. Nah, ini jadi dulu pernah kita bahas dan tersampaikan dengan baik teman-teman. Oh, ini udah teman-teman ya, kuartal 2-nya udah ya. Udah dihitung ya untuk TPIA ya. Di level 60 ribuan ya, 60 ribuan. Oke, bagus teman-teman ya. Jadi kita cenderung menurun ya untuk hari ini ya. Soalnya lagi turun teman. TPIA lagi turun, tanda penurunan. Perhatikan di sini sudah mulai dilewati. Karena banyak yang istilahnya tidak menanyakan lagi tanda kenaikan saya bikin ya. Nah, ini tanda kenaikannya. Sebenarnya tanda kenaikan juga untuk mengukur teman-teman. Oh, ternyata semakin menjauh. Bahkan dia ngasih tanda kenaikan berikutnya. Nah, berarti kan turun teman-teman ya. Nah, jadi nanti si tanda penurunannya semakin dijemput atau sebenarnya ada tanda penurunan sini. Ada si ekor hijau di sini ya. Nah, jadi tanda kenaikan sama tanda penurunan semua untuk memberikan tanda kepada teman. Oh, ternyata sekarang masa Mali karena sekarang itu katanya turun apa enggak? Perhatikan tanda penurunannya. Belum pernah perhatikan tanda kenaikannya. Belum pernah disentuh lagi kan? Berarti cenderung akan menyentuh tanda penurunan. Jadi semakin banyak tanda penurunan semakin dilewatin, berarti semakin turun teman-teman ya. TPI bagus dikasih turun teman-teman ya. TPI kasih turun, mudah-mudahan ditahan ya di angka 8450. Jadi walaupun ditahan di sini, ini MA 200 ya 815 masih bagus ya. Jebol sini teman-teman sudah menanti di angka 7850. Nah, berarti kan teman sudah cenderung agak murah dikit kan. Ya teman-teman tenang aja, ini targetnya juga harga pucuk kembali nanti, bahkan melebihi harga pucuknya. Untuk TPIA sebetulnya juga masih ada potensi untuk up. Ini sudah bikin dua top, double top teman, jadi wajar kalau dia turun ya. Bisa ke level harga tengah ya, di angka 69 20-an di sini ya. Jadi kalau si TPI dikasih ke harga tengah ke bawah, fix itu murah teman-teman ya. Ambil aja, nanti ngambil seperti apa ya Mas seperti menuju ke atas, teman-teman bisa ngambil di situ ya. Bandar lokal sama Siporan lagi cenderung jualan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin masih ada barang. Nanti biasa ada kenaikan sementara. Apabila kenaikan sementara, teman-teman hanya bisa disentuh dengan shadow di angka 9525, dia akan melanjutkan penurunan, teman-teman. Tapi kalau sudah sama body, nah akan melanjutkan kenaikan. Makanya semakin banyak tanda penurunan sama kenaikan, teman-teman sembari nanti teman-teman mengukur ya. Ini lebih banyak kemana nih gitu. Dan ukur dari EMA 10-nya sama EMA 20. Ketika EMA 20 masih berada di atas candle, itu pasti posisi downtrend ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk TPA ya. Lagi ada penurunan dulu, tapi kalau dia ambil apa namanya dari bulan April mah ya masih banyak barangnya. Si Bana Lokal sama si Poren masih banyak, apalagi Bana Lokal dia sempat ngambil di angka 25 Juli ya. Di tanggal 25 Juli ya cenderung dia ngambil. Sekarang ada pembuangan karena sekarang itu posisinya lagi posisi downtrend aja ya. Sudah lumayan di downtrend kan teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si EMA seperti di bawah kita kembali dan menuju ke atas dengan catatan tanda kenaikannya sudah mulai dilalui dengan body, jangan sama shadow ya. Smart money pun sudah mulai ngumpul, nikmati nanti kenaikan bisa ke angka 9150 untuk sementaranya. Udah teman-teman ya, ini saham Mr. PP sudah dibahas semua sama harga wajarnya. Sekarang masuk ke pembahasan teman-teman yang lain juga ya, tapi bukan Mr. PP. Mr. PP sudah dibahas. Sekarang JSMR teman-teman, JSMR ya. JSMR
JSMR dari Bro Susanto Dakatek Dakatek JSMR dari ini Cocomelov Cocomelov gitu ya. JMR mau dibawa support kemana lagi katanya. Jika cek JSMR oke. Wih keren teman-teman ya, turunnya keren teman-teman ya. Tanda penurunan dilewati dengan baik. 1, 2. Nah, dikit lagi teman-teman di angka 3230 teman-teman ya. Itu JSMR untuk JSMR ya. Tanda penurunan di situ teman ada ya. 32 32 3240 ya. 32 32 berapa nih? 3240 ya. 3240 teman-teman ya. Nah, habis dari situ kalau kejebak kita cari lagi. Nah, kita cek dulu JSMR teman-teman ya. Di mana dia? Wih, supportnya di level 2833 ternyata teman-teman. Antara 283 sama 2962. Lagi posisi downtrend, teman. Jangan ngambil dulu ya, jangan ngambil dulu. Saya kasih tanda kenaikan dulu. Oke, di sini tanda kenaikan ini. Nah, di angka 3430 tanda kenaikannya. Jadi karena yang hari tanggal 22 ya. Posisi downtrend biar aja. Perhatikan barang lokal lagi cenderung dia ngeluarin banyak banget ya. Nah, ini bandar lokal ngejual, bandar poin yang ngambil ya. Kalau di sini nih, bandar poin 25 Juli. Jadi ini pembuangannya ada yang nerima. Siapa yang nerima? Bandar lokal, bandar poin yang nerima ya. Domestiknya KZ keluar cenderung sebenarnya KZ juga kan sebenarnya suka dimiliki sama poren juga gitu ya. Kita cek tanda penurunan berikutnya ya. Sama nyatet begini teman-teman ya. Kenapa? Biar kita tahu teman-teman. Kenapa nggak di situ? Tahun berapa ini? Oh hilang. Kehilangan jejak. Oh ada di situ tuh. Hilang teman-teman. Oke, pertama di sini ya. Kita benerin dulu teman-teman ya. Udah lama ini teman-teman ya. Kita betulin dulu. Nah, masih di sini ada penurunannya. Kita betulin harga sekarang di sini ya. Nah, betul teman di sini ya. 3230 teman-teman, tanda penuh 3230. Terus di mana lagi ada si ekor merah sama gap sekalian nih teman-teman ya. Di angka 3060 ya. Itu juga tanda penurunannya. Ini ada support nih. Kita hapus dulu ya gapnya ya. Gap yang sangat lebar sekali di sini. Ini saya tidak bikin ini support 2840 tapi tanda penurunannya ada di angka sini. 2910 sama satu lagi seekor merah di angka 2880. Itu tanda penurunannya dan teman-teman ya. Itu ada area penurunan buat CSMR ya. Di angka 3230, 3220, 3230, 3230 teman-teman ya. Sekarang di sini kan baru di sini teman di angka 3310 kan. Nah, untuk si JSMR kan posisinya teman-teman ya. Kalau teman perhatikan gitu ya. MA10 sama M20 kan lagi menuju ke bawah. Artinya masih posisi downtrend ya. Nah, teman jangan gegabah ngambil, teman-teman kalau lagi jangan gegabah ngambil. Kenapa? Karena potensi penurunan masih walaupun ada kenaikan biasanya sementara aja. Nah, biasanya diukurnya nanti pas ada naik tiba-tiba bisa nyampe ke MA10 ya. Nah, teman-teman harus nunggu konfirmasi satu candle. Ya, kalau hijau candlenya cenderung dia akan up. Tapi kalau hanya menyentuh sini terus dibikin shadow, teman-teman suka turun kembali. Ya. Nah, sebagai catatan dari saya walaupun dalam posisi downtrend ternyata bandar lokal keluar kan bandar poin masuk. Nah, teman-teman kalau mau ngambil tunggu dulu, jangan teman-teman ambil dulu, santai aja dulu. Karena potensi penurunan masih ada bisa ke level ke angka 28 atau enggak di sini teman di angka 3010-an lah, teman-teman ya. Itu untuk si JSMR ya, jangan ngambil dulu. Kalau kapan mau ngambil perhatikan nanti MA 10-nya kalau sudah mulai di bawah candle. Ingat di bawah candle menuju ke atas, biasanya suka agak sempurna dikit itu biasanya suka nempel ya pas ke candle keduanya. Itu akan up biasanya teman-teman. Lebih baik tunggu aja dulu, santai dulu teman-teman ya. Santai sampaikan sampai dia itu MA 10-nya berada di bawah candle keempat dan ingat harus menuju ke atas. Tapi catatannya juga bahwa si bandar foreign terus akumulasi walaupun si bandar lokal cenderung ngebuang karena sudah mulai murah kan, sudah mulai dari tengah ke bawah itu murah. Mereka banyak duit teman-teman ya.
Lanjut ada mang teman-teman, ada mang. Ini harga wajar udah dihitung, udah dihitung harga wajar nih harga wajarnya. Lanjut ke mang teman-teman ya. Kalau mang teh suka pabelit sama ini teman-teman ya, sama apa namanya? Panggilan orang Sunda kan kalau ke orangnya mang teman-teman ya. Mang kemana mang gitu ya. Zahamang ya kita tanda ini lama gak dibahas katanya. Emang lama teman-teman nah. Baru kemarin dibahas teman-teman ya. Boleh dibahas nggak? Benar ya agak lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bro Dodi ya. Tadi dari ADZ GP ya. Sekarang dari Bro Dodi. Ali Samang nyangkut di 48. Mang 48. Wih, 48 dikit lagi bro. Dikit lagi bro. Nah ini ada lagi nih dari pernyataan dari Madeline apa nih? Hindari saham gocapan daripada dikarungin bandar. SPTX Mimin nyangkut di CPRO sampai sering ulas CPRO. Saham mati mati itu mah sia-sia cari mangsa di tebal nyelam K20 katanya. Dari Wismilak ya. Arna bandingkan dengan oh ini belum saya bahas itu ya. Lu mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, Mang. Oke ya. Makasih ya bro atas komentarnya. Kita cek Mang, betul ya. Mang itu kalau perhatikan ya tanda penurunan dilewatin sampai dengan shadow aja disentuh dengan shadow ya. Open gap up kemarin teman-teman. Dia ngasih tanda penurunan di angka 42-nya dan ngasih tanda kenaikan di angka 46-nya ya. Kalau teman-temannya kok di angka 48 teman-teman ya. Tanda kenaikan saya sampai ke angka 48 pas banget bisa nyebut bisa teman-teman ya. Ini target saya teman-teman. Nanti targetnya jangan ke harga atas dulu ya. Di bawah MA 200 aja dulu ya. Nah, besok bila tidak kuat teman-teman ya untuk menyantap 48 ya, cenderung dia akan turun ke bawah dibawa ke bawah kembali ya ke level 42 teman-teman. 42 itu masih posisi aman ya. Masih posisi aman ya. Sudah bikin support ya di sini ya. Kenapa posisi aman? Karena dia masih ditahan kan di MA 10-nya. Tadi kemarin itu nembus gap, dia bikin gap lagi, penurunan dong teman-teman, target penurunan. Nanti targetnya ke sini aja nih. Nah, ya ke angka 54 aja dulu. Cuman ada cumannya, ternyata Mang ini dari lagi dibuang nih sama si bandar lokal ya. Bandar lokal yang ngebuang, perhatikan bandar lokal terus ngebuang ya. Bandar pun ikutan ngebuang juga nih teman-teman ya. Yang nerima tanggal 22 itu ada si Ajat cuman broker bagus juga si Ajat ya. Orennya ada si QA teman-teman, cuma ngambil 3000 lot ya di harga 46. Nah di samping teman-teman kita yang ngambil ternyata ada Z juga teman yang ngambil ya, cenderung bagus sih, broker bagus ya. Nah besok kalau terjadi penurunan ke level 42 aman ya, aman masih aman. Nah ini tanda kenaikan saya bikin kan di angka 46. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya di angka 55 dulu deh ya. Karena kenapa biasanya kalau untuk menembus MA200 agak sedikit sulit gitu ya. Apalagi kalau hanya terus sama shadow aja ya, cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau dia sudah sampai ke target teman ke angka 56 atau enggak ke angka 62 gitu ya. Sampai ke targetnya, terus dia break teman-teman MA 200. Tapi ketika dia koreksi tidak turun lagi dari MA 200-nya, cenderung dia akan melakukan kenaikan. Tetapi kalau hanya menyentuh sama shadow aja ke level 55 fix dia akan melanjutkan penurunan. Jadi nanti diuji di sini nih, di angka 49 ya. Bila hanya tersentuh sama shadow aja berarti dia akan melanjutkan penurunan. Saya bikin tanda penurunan. Tapi kalau untuk posisi masih uptrend kecil-kecilan lah teman-teman. Masih ada tanda kenaikan karena MA10 sampai MA20 ada di bawah candle. Cuma catatan dari saya bandar lokal keluar, cuman di bandar lokalnya tanggal 22 ternyata bandar lokalnya keluar ada emiten, ada broker yang bagus ya, ada si Ajet ya. Kemudian besok dibawa ke bawah harus dibawa taikin lagi, enak teman-teman. Ya teman-teman untuk si Mang seperti itu ya, posisinya lagi bagus. Kalau kita lihat sini Mang posisi di mana ya? Mang posisi Mang. Wah di bawah banget di 416 sudah fix ini milik bandar. Di up lagi. Tenang aja 48 pasti kejemput teman-teman. Ini akan lebih keren lagi kalau si banda CMA 200 terus ke bawah dikit-dikit aja teman-teman. Ini terus naik nanti turun lagi, sideways lagi, naik dikit lagi sampai betul-betul nanti si MA sama MA10 sama si candle itu bersatu secara alami. Alami itu maksudnya sambil ngerucut nah teman. Itu kan lebih keren lagi. Beda dengan yang dipaksakan naik, ya meninggalkan jejaknya suka banyak teman-teman ya. Ya kan kemarin ke angka 48 ya.
Nah, mudah-mudahan ke 48 masih bisa up, bisa teman-teman ya. Ke level 55 bisa. Cuma targetnya 55 dulu ya sama ke angka 61, jangan ke lebih-lebih dulu ya karena masih posisi sama 200 masih posisi di atas ya. Kecuali kalau habis dari sini break baru oh ini akan melanjutkan kenaikan gitu ya. Posisi pun sekarang murah banget dan ini milik Bandar 516. Jadi untuk teman-teman yang nanggut 48 sangat mudah sekali ya. 48 pasti dilalui pasti karena ya milik Bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk simang seperti itu ya cuman ya waktu teman kadang-kadang waktulah yang menentukan. Jangan sampai saya kasih target di sini kagak naik-naik gitu kan. Ini saya target saya di sini aja kan lama juga teman-teman ya. Tapi tanda kenaikan kan sudah dibikin. Makanya kalau saham itu kan enaknya saham teman-teman ya. Ketimbang forex ataupun yang lainnya. Teman-teman walaupun dibawa ke harga istilahnya bawah pun masih ada nilainya. Beda dengan teman-teman kalau beli kalau trading di forex teman-teman ataupun di gold gitu ya. Cenderung bisa MC margin call teman-teman ya. Dipaksa dijual contoh teman-teman punya apa namanya punya barang harga sekian liquiditas teman-teman sudah terus berkurang kan cenderung akan langsung dijual secara paksa teman-teman kalau di saham nggak aman teman-teman makanya lebih lebih amanan saham teman-teman ketimbang forex atau gold untuk trading gitu ya tapi kalau untuk pendapatan ya lebih cepat di gold kalau teman-teman jago untuk tradingnya gitu ya lanjut teman-teman ya Mang ya seperti itu ya Mang ya walaupun turun di sini masih aman ya lanjut ada emiten apa lagi ada nano teman-temannya nano nano ini teman kita yang nyangkut gimana nih udah kejemput nano ya nano karena kalau nggak salah udah bagus ya teman-teman ya nano ya udah melebihi tanggal 2 nano banyak nano yang itu ya kenapa all in bukan nano dari bro Calvin Cahyadi ya nano all in jangan lupa naik Andri Hakim wis keren atau naik nano saya all in lupa jangan lupa next Andri Hakim nano saya masuk 1000 lot di harga 42 nano masuk 1000 lot di harga 42 nano masuk 1000 lot di harga 42 keren banget teman-teman wis nano 42 38 tanggung kenapa nggak masuk dari bawah teman-teman ini nano keren teman-teman ya teman kita waktu di sini kan wah keren di bawah turun kan tapi pas saya mau lihat MA 200 lagi menuju ke atas ya saya pikir sabar aja dulu gitu kan ternyata di up sekarang di angka 34 teman-teman 34 bagus ya dikit lagi ke targetnya 35 teman-teman ya targetnya tanda penurunan saya di sini tidak melihat tanda penurunan hanya di level sini aja berarti nanti penurunan kita ikutin MA nya aja ya tapi dia harus koreksi teman-teman akan lebih baik lagi kalau koreksi ya mudah-mudahan besok saya ke angka 35 atau koreksi akan lebih baik lagi baru berapa persen naiknya udah 48% ya harus bersyukur teman-teman jadi tanda penurunan hanya di level di 22 bila mana dia turun ke level mana MA10 udah 7 masih aman bahkan ke level 25 lagi pun masih aman kenapa masih ditahan di MA10 sama MA ditahan di MA20 sama MA200 nya nah mudah-mudahan saya sampai ke 35 dulu teman-teman nanti ada target selanjutnya di angka 38 dan mereka di 42 ya 42 di sini di bawah sini ya kami bisa kejemput teman-teman ya ini di sini nih target utama saya di sini teman-teman gak jauh-jauh dulu nih ya nah ini target utamanya nih di angka 53 nano itu teman-teman nanti kalau sudah kejemput baru kita bicarakan lagi posisi di bawah banget ini emiten di up duluan ya dari angka 110 ke level 173 tapi masih di rentan 100-an ya ya target ke harga tengah dulu teman-teman saya menargetkan ke harga tengah dulu ya di angka 53 oke posisi cuma posisi ini teman ya Bandar Pore cenderung akumulasi tapi dia jarangnya seperti retail aja di Bandar Pore nih tidak terlalu signifikan ya Bandar lokal keluar cuman di up nah teman seperti itu teman-teman kadang-kadang yang bikin kita agak berpikir begini teman-teman ya ini dapat bandar lokal keluar tapi kok di up harganya gitu kan ih gimana sih ini katanya ternyata gini teman-teman ya ketika si bandar lokal mengizinkan untuk dinaikkan otomatis teman-teman ya si bandar lokal mungkin teman-teman gimana cara naikinnya kepada keluar gitu ya
Jadi kan si bandar lokal itu nahan sebelah kanan, teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu ketika si buah emiten, si bandarnya naruh sebelah kanan untuk menjaga likuiditas sebelah kanannya dengan barang dan sebelah kirinya dengan uang. Ketika si kanan itu terus dimakan, artinya kan si bandar tidak perlu mengeluarkan uang, teman-teman ya, untuk bisa memaaf harga. Cenderung dimakan kanan terus kan. Jadi walaupun si bandar lokal jualan, ketika harganya dimakan terus atau barangnya makan terus, cenderung akan naik, teman-teman ya. Beda halnya yang saya bilang itu, suka saya bilang itu. Ketika teman-teman pengen dapatkan nano, tapi nano sebelah kiri teman-teman ditaruh dengan duit, dihajar lah, harga turun, pengeluaran si foreign pun, maaf si bandar lokal pun terdeteksi keluar. Tapi ketika harga naik, bandar lokal terdeteksi keluar, berarti barang si bandar lokal itu dimakan. Sama siapa? Ada AI, ada CP, ada YP, ada LG, teman-teman ya. Itu dong broker bagus semua, teman-teman. Jadi walaupun dibuang sama si bandar lokal, ternyata tanggal 22 ini adalah dimakan sama broker-broker keren ya, LG, CP, AI, teman-teman. Mudah-mudahan terjadi kenaikan minimal ke angka 35, kalau ada koreksi itu akan lebih baik lagi dan targetnya di angka 53 dulu. Oke, teman-teman, seperti itu untuk nanonya. Lanjut, ada Mina, teman-teman ya. Mina. Mina Kumabir ya. Bahas Mina daerah Yenoksi ya. Bahas Mina dari Nijam 899. Bilang soalnya MH20 udah jebol. Semoga sehat selalu. Wash jebol. Mina. Kita cek Mina ya. Mina kan kemarin habis kena suspend, teman-teman ya. Ya harus diturunin ya. Harus diturunin itu. Ya, harus diturunin. Nah, tanda penurunan dilewatin kan bagus bagi teman-teman ya. Kalau dia tidak diturunin, teman-teman yang dinaikin lagi akan kena suspend yang ketiga kali berarti. Udah. Suspend ketiga kali sebulan, teman-teman di suspend. Ya lebih baik diturunin lah. Udah nggak mau ngambil resiko dulu, turunin dulu, nanti naik pelan-pelan. Nanti naik pelan-pelan. Biarin aja dulu teman ini, biarkan aja dulu ya. Saya akan kasih tanda kenaikan dulu ya di level sini. Nah, ini tanda kenaikannya saya bikin ya. Sudah bikin satu nih tanda kenaikan ya. Tanda penurunan sudah mau dilewatin. Nah, mudah-mudahan nanti ditahan di sini dan dia bermain di area antara 130 sama di angka 170-an. Itu akan lebih baik ya. Kenapa barang lokasi masih penjualan wajar? Saya bilang kan wajar. Kenapa dia harus istilahnya harus menurunkan tensi dulu, jangan dinaikin dulu ya. Kalau dinaikin akan terjadi suspend yang ketiga kali ya, cenderung akan sebulan teman-teman waktunya kalau sudah yang tiga kali. Nah seperti ini teman-teman nih, bandar lokal keluar, bandar foreign keluar. Nah jadi karena merah kan, open gap. Nah ini gap berarti target gap di sini tanda kenaikannya. Nah ini banyak yang nahan sebelah kiri teman-teman ya. Nahan sebelah kiri dihajarlah sama si bandarnya ya. Terjadilah penurunan. Begitu teman-teman ya. Si AI sama si Ajat terdeteksi sebagai bandarnya. Nah, tapi brokernya bagus nih yang ngambil ada si AO nih bagus ya. Ya teman-teman ya, lebih baik si Mina itu turunin ya, diturunin. Tunggu aja sampai betul-betul nanti si MA10-nya itu berada di bawah kanal kembali. Emang agak jauh dikit. Cuma emang harus diturunin, teman-teman. Kalau enggak yang tadi saya bilang akan dikena suspend kalau dinaikin lagi ya. Akan kena suspend. Bisa sebulan mau nunggu sebulan di suspend teman-teman. Udah itu FCA lagi gitu kan. Jadi wajar kalau si bandar lokal benar-benar dia menurunkan harga dulu agar tidak kena suspend. Oke ya, Mina cukup ya. Nggak apa-apa aja buat teman-teman emang harus begitu kalau enggak ya akan ternyata kena suspend. Lanjut ya. Kita lanjut ada relef teman-teman relef ya relef ya. Relef pakai F relef ya. Relef kita cek relef. Dari Bro Jiwal Channel ya. Bahas relef gimana besok Senin. Bahas relef hari ini 16. Bahas relep dari Mix Maestro. Harga wajar relep apakah bisa menjadi multi bagger? Relep, wish, relep. Tanda saya mah tanda kenaikannya kita bikin tercapai dulu ya. Santai itu santai gitu ya, santai. Oke, saya hapus dulu ya. Yang saya capaikan sudah tercapai, teman-teman ya. Tinggal dikit lagi sudah tercapai juga kan yang 45-nya kita bikin tanda kenaikan yang 43. Nah, itu tanda kenaikannya.
Kita bikin tanda penurunannya di mana? Kita cek gedean dikit. Di sini tidak ada tanda penurunan di kanal 3 ini ya, cenderung hanya ada di angka 230 sama di angka 28. Itu pun bila mana dia turun sampai ke angka 28 itu masih posisi aman. Karena masih ditahan MA 20-nya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa kelepas inilah teman penurunannya. Mudah-mudahan di sideway-kan di sini ya. Sembari dia juga kan dia kemarin itu kan open karena itu nah, open gap up kan gitu kan arah sekaligus gitu kan. Nah, langsung ditutup ya si candlenya. Jadi rapih. Jadi dari sini rapihnya nanti tanda penuh sampai sini aja. Kemarin itu untuk menutup ini teman-teman nih. Ya ada gap kecil tercapai. Nanti targetnya di sini lagi dikit lagi di angka 45 teman itu untuk relap ya. Nah, ini ke angka 63 sama ke 69 adalah targetnya. Bandar lokalnya keren banget nih. Yang ngausin bandar lokal. Bandar lokal ada teman kita sudah masuk. Ada DH, SF, GR, KI, GB nih. Ini broker lokal teman-teman nih. Broker lokal. Bandar lokalnya nih. GB, KI, GR, SF. Ya, dia menjadi sebagai bagian daripada bandar lokal untuk relaf ini. Kalau ditanya dengan harga wajar, bagaimana harga wajarnya? Kita cek ya. Kita cek relap teman-teman, relap. Papan akselerasi. Multi bagger, perpingan multi bagger ya. Oh, ada kesempatan teman ini ya. Ini milik fundamental 21 ya. Dia sudah melintasi harga murahnya. Kemarin kan dijebolin sampai ke harga termurahnya. Sekarang sudah di harga murahnya. Ada target ke 868 sama di angka 81 ya. Nah, ini saya yang tidak suka itu teman-teman ya. Cenderung kalau kata teman kita itu katanya boleh dibolehkan katanya tidak apa namanya tidak sering ataupun tidak per quarter katanya. Tapi kalau begitu ya berarti seenaknya dong teman-teman ya. Makanya ini harusnya dilengkapin dulu lah teman-teman. Oke lah kalau tidak dilengkapi gitu ya. Maka saya kalau hitung harga wajar ini pakai anualis berarti teman ini nih perkiraan ini anualis ya. Berarti anualisnya 1.23 teman-teman. 1.23 dikalikan dengan pakai anualis aja ya. Yang ada aja 2125 ya. 21.25. Ini harga wajar berdasarkan anualis 36 perak teman-teman ya. Sekarang udah 43 gitu kan. Makanya saya tidak berani hitung kalau sudah ompong-ompong seperti ini teman-teman. Maka ya teman-teman ikutin aja candlenya ya. Ikutin aja candlenya ini. Selagi MA10 lagi menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 menghadap ke atas, posisi uptrend. Adapun koreksi ya, selagi dia tidak melewati MA20 masih posisi aman. Bahkan garda terakhir itu MA200. Bila masih belum teman dilewatin juga MA200 masih posisi uptrend. Nah, begitu teman-teman. Jadi relap ini posisi uptrend ya. Dan bandar lokal juga terus akumulasi. Artinya target kenaikan ke 45 sudah mulai disentuh tapi mudahan dengan body nanti ya. Nanti sampai ke 70 dulu teman 69 lah ya, 69 70. Nanti kalau habis dari situ kita akan cek lagi karena masih ada potensi bisa ke level 105 teman-teman. Ini sudah menyentuh harga overnya 2 kali teman-teman ya. Tapi ini milik 21 itu kan di bawah 50 ya, berarti masih milik fundamental. Cuman saya tidak suka itu karena ini aja teman-teman laporan kuartalnya cenderung ompong-ompong ya, nggak suka saya. Teman-teman untuk relap seperti itu ya, bisa aja teman dihitung harga wajarnya. Cuman ini harga wajarnya saya dikatakan cuma 26. Lebih baik teman-teman ikutin MA-nya ya. Selama MA masih menuju ke atas, bandar lokal cenderung akumulasi masih cenderung bisa uptrend. Selama MA200 tidak dijebol masih cenderung uptrend ya. Ini baru masuk ke MA200 lagi loh teman-teman ya. Semenjak dia jualan terus ya, downtrend ya. Ini baru masuk lagi ke MA200 dari sini, mulai dari sini nih. Tanggal 19 Desember kan, tanggal 17 perak tuh ya. Terus masuk, nah, ditahan kan MA200 masuk lagi. Tahan lagi MA200 sudah ngeberikan area sini. 29 sudah break, terus yang terdekatnya di angka 24 sudah di break. Berarti tinggal ngebreak area sini aja. Ya area 45 ya. Ini targetnya 70 dulu ya, jangan jauh-jauh dulu. Nanti kalau sudah terlihat ada koreksian dikit itu akan lebih keren lagi. Dan nanti lihat untuk bandar lokalnya teman-teman, bandar lokal kalau cenderung masih akumulasi masih bagus. Kalau dia pun jualan di harga atas, selagi sikapnya tidak terlalu turun banyak, masih potensi bisa di up lagi. Biasanya mereka jualan dulu, habis jualan, lalu dia ngambil lagi di sideway atasnya. Catatannya biasanya smart money sudah mulai masuk teman-teman.
Oke teman-teman, untuk si Ralph seperti itu ya. Lanjut teman-teman ya, ada ratu teman-teman, ratu. Ada ratu. Ratu dari bro siapa nih? Ahimsa banget ya, 4552. Ratu dan MBSS ya. Saya catat dulu MBSS-nya ya. MBSS saya catat dulu ya. MBSS nanti kita bahas selanjutnya. Ini saham ratu jadi Jenita ya, MM1KP. KF. Ratu, kita cek di sini ratu dulu ya. Ada raja, ada ratu, teman-teman. Ada raja, ada ratu. Listrik milik Mr. Haha, teman-teman. Happy Hub Showroom. Oke, ratu tanda penurunan sudah dilewati. Yang pertama, teman-teman. Sip ya. Peak dia menunjukkan penurunan ya. Nah, kita kasih tanda kenaikannya di mana? Nah, di sini teman satu nih tanda kenaikan. Saya bikin satu di sini ya. Nah, ini tanda kenaikannya. Tanda penurunan berikutnya ada di angka 6350, teman-teman ya. Posisi MA10, MA20 berada di atas candle, masih posisi penurunan. Ya, ratu itu saya punya target di harga atas sedikit, teman-teman. Raja ratu. Nah, saya punya target di sini nih. Jadi angka 9.000 sama 10 ribuan lah. Sekarang lagi posisi downtrend, biarkan aja dulu, teman, karena MA200 dulu belum keluar ini kan. Nanti ada area penurunan di angka 6350 sama di angka 6175. Mudah-mudahan tidak jatuh dari situ ya. Kalau jatuh dari situ ya sudah menanti dong di angka 5500-nya teman-teman ya. Tapi tenang aja, ratu ini saya punya target di harga atas kok teman-teman ya. Ini juga milik ketokohan di sini nih. Target utama di angka 9350. Target utamanya. Oke teman-teman ya, cenderung kemarin di sini ya. Cenderung mentok di sini 8050 ya. Sekarang lagi posisi downtrend dulu, biarin aja dulu teman-teman ya. Bahkan per hari ini pun dia ngasih tanda kenaikan di sini. Nah, tanda kenaikan di sini. Selagi tanda kenaikan tidak ada yang dilewati dengan body, cenderung dia masih akan downtrend, teman-teman, akan turun ya. Tetapi ada tapinya nih, kan dia ada koreksi nih ya, teman-teman, ada koreksi. Kalau mau ngambil, tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah candle kembar. Ingat ya, sampai betul-betul MA10 di bawah candle kembar, ingat harus menuju ke atas. Meskipun diturunkan, Bandar Lokal sudah ngambil 7.000 lot, memang si Bandar Foreign keluar ya 4 miliar net buy ya. Cuman perhatikan teman-teman, untuk domestiknya YU sudah mulai masuk di sini, YJ sudah mulai masuk. Kita cek untuk foreign, ada Siaka bagus masuk 1,4 miliar walaupun dibuang sama si bekas sama si HP. Ya, teman tunggu ya sampai betul-betul dia itu turunnya sampai mana, sampai atas sini nih. Tunggu dulu, tapi jangan ngambil dulu di sini teman-teman. Tunggu sampai betul-betul nanti CMA sebelumnya berada di bawah candle kembali, dan ingat harus menuju ke atas. Ini saya punya target utama ke angka 9.300. Apakah bisa ke sini? Ke sini gitu, ke situ ya. Ke 9.000 ya, teman-teman ya. Saya pikir seperti karena kemarin itu percobaan di sini kan sudah mulai bisa sedikit lagi. Dia ngasih tanda kenaikan juga gitu kan. Cuman di sini ada percobaan kenaikan, wah hanya terus sama shadow aja, ya udah dia turun kembali lagi. Kenapa sih harus turun? Untuk koreksi, untuk ambil tenaga, teman-teman ya. Tidak enak naiknya terus gitu kan. Bandar lokal pun masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam. Kalau dia koreksi wajar lah teman-teman ya. Oke, bahkan teman-teman kalau mau nanti kalau sudah keluar MA2 sudah ketahuan tuh kalau keluar MA200 ya. Kenapa posisi uptrend sama enggak ketahuan. Oke teman-teman, untuk ratu seperti itu ya, smart money pun sudah masuk nih, udah tebal nih. Cuman tidak sering aja ya, harusnya sering, cuma 3 kali 4 kali akan cenderung bagus. Kita lanjut, setelah ratu ada apa nih? PNBN, 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 PNBN ada yang ingin PNBN, PNBN. Dari Bro Agus TR Rian ya. PNBN. Mohon maaf ya teman-teman, dibahas lagi ya. Dari Bro Saiful Hamid ya. Jadi nanti begini teman-teman ya. Kalau misalkan saya tidak ngebahas sampai 2 hari teman-teman ya, tolong dikomentarin lagi dengan emiten yang sama teman-teman ya. Nanti pas dicek saya akan ditulis di sini nih. Terdeteksi gitu ya. Saya kan manusia teman-teman ya. Kadang-kadang suka lupa, sudah ingat gitu teman-teman, tapi kadang-kadang suka lupa gitu ya. Ini PNBN ya.
Wah, ini udah lama betul emiten yang lama ini teman-teman ya. Bahkan tanda penurunan sama kenaikanmu sudah dilewati. Saya hapus dulu ya, saya bikin yang baru dulu ya. Ini tanda kenaikan ya. Nah, oke, tanda penurunan dulu. Kita bikin yang baru lagi. Ya bikin dividen ya, bagian dividen ya. Tanda penurunan yang paling agak bawah dikit di angka 1085 ya tanda penurunan. Kita kasih warna baru sekarang ya. Kita bikin tanda penurunan dulu ya. Kita cek dulu. Kita gedein dulu teman biar ketahuan. Selanjutnya di level 1120 ada gap juga teman-teman ya. Nah, sini ada tanda penurunan di angka 1135 ya. Terus di angka sini. Nah, 1155. Ini masih aman. 1125 masih aman. Nah, hati-hati kalau sudah jebol sini gitu ya. Sudah bikin step 1, step 2, step 3 ya. Cenderung bagus teman stepnya ya. Kita kasih tanda kenaikan. Nah, tanggal 1 1200 tanda kenaikannya. Bila dia tidak dijebol dengan body cenderung akan turun kembali ya. Nah, terus itu begitu enaknya ada tanda kenaikan begitu teman-teman ya. Di angka 1215 ya, beda 15 poin. Nah, ini tanda kenaikan di angka 1260 teman-teman ya. Di sini juga ada tanda kenaikan jadi step by step enak nih. 1300 di atas juga ada di angka 1500 terus di angka lagi mana sih 1600 ya yang terkecil-kecil dikit ada gap di sini 1545 ada gap juga di angka 1575 teman-teman. Oke ya. Nah sekarang itu posisinya lagi downtrend dulu teman-teman perhatikan untuk ini harga wajar kemarin tahun 2024 ya. Perhatikan EMA 200 yang masih posisi menuju ke bawah. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu bisa ke level 1315 ataupun nanti ke level sini ke angka 1495. Kalau belum dijebolkan sama si EMA 200-nya gitu ya. Posisi sudah mulai bagus, teman-teman harus dia bisa melewati angka 1210 dulu ya. Break area situ saya pikir akan naik lebih bagus lagi ya. Kalau kita cek di sini kecilan ya. Nah, bandar lokal sudah masuk 4.200 ya. Bandar Poren sudah masuk 1,9 miliar. Di sini terdeteksi si AK yang ngambil ya. Keren teman-teman, AKYUBK. Tumben si AK ini. Ya biasanya AK sama si ini untuk emiten kecil lupa saya ada si CC gitu ya. Oh di collabnya nih si AK, si YU, si BK teman-teman ya. Ini ke kolebar broker yang suka berkolab baik teman-teman ya. Kita bandar lokalnya kita cek ZP yang masuk, MG kakak sama si IP yang masuk. Bagus teman-teman ya. Ya teman-teman, PNBN ya kalau dia jebol ke area 115 masih aman. Terus ngebreak area 1200. Kita cek PNBN. Bang Pan. Ya, posisi masih murah ya dari tengah ke bawah artinya masih posisi murah teman-teman. Posisi murah. Oh, harga itunya 13 milik fundamental teman-teman. Milik fundamental. Ya, nanti di situ teman-teman ya targetnya ya. Jangan jauh-jauh dulu ya, bisa ke angka 1200 ataupun nanti ke harga 1300 aja dulu ya. Karena kalau posisinya lagi downtrend dulu nih. CMA 200 masih posisi di atas soalnya. Melengkung teman-teman. Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Mungkin ke harga tengah lah sih teman-teman, angka 1400-an ya. Oke teman-teman, untuk sementara si PNBN seperti itu, pungutan pun sudah mulai bagus ya dari bandar-bandar forennya. Jadi nanti ada kenaikan bisa ke level 1200 ke angka 1300 dan agak tinggi dikit di angka 1500-an lah teman-teman ya. Nah dia kalau bisa melewati tanda-tanda kenaikan yang saya bikin berarti cenderung uptrend ya. Tanda penurunan pun kalau sudah mau dilewati hati-hati dia akan cenderung downtrend kembali ya. Kalau dia di antaranya berarti dia sideways begitu teman-teman ya. Oke, pungutan sudah mulai bagus, tinggal dorongannya aja mudah bisa nyampe ke harga 1200 dulu ya, jangan jauh-jauh dulu untuk ngebreak area harga tertinggi sebelumnya. Lanjut, ada WinR teman-teman ya. Ada WinR. Perasaan WinR teh sudah ya. Coba bahas WinR. Oh, belum ya. WinR, kita cek WinR ya. Berarti hanya pembahasan aja teman-teman WinR ya. WinR, Winner Nusantara Jaya.
FCA teman-teman kelas 1 posisi di angka 30 ya. Bandar lokal cenderung keluar tapi dinaikkan. Nah, itu teman-teman sama teman-teman ya. Kalau bandar lokal sama si bandar foreign contohnya, kan ini bandar lokal nih. Kenapa dia turun harganya naik? Karena dimakan sebelah kanannya. Cenderung dia mengikhlaskan untuk dimakan berarti kenaikan. Tapi kalau turun dan bandar lokal ataupun foreign jualan tetap merah, teman-teman, terjadi candle merah, biasanya banyak yang naruh sebelah kiri ya. Ya kalau saya sendiri yang makan sebelah kanan nggak berasa teman-teman ya. Tapi kalau rame-rame makan baru naik, kalau rame-rame nunggu baru turun gitu kan. Makanya ketika bandar mau teman-teman mau beli biasakan langsung aja hajar kanan. Kalau mau beli kalau mau jual hajar kiri. Jadi ketika sampai target tertentu tunggu hajar kiri aja jangan diantriin teman-teman ya. Biar langsung dapat duit teman-teman ya. WinR posisi uptrend, bandar lokal cenderung keluar, mudah-mudahan dengan bandar keluar dia banyak duitnya lagi untuk bisa membawa harga lagi karena harga pun masih di bawah 50 perak dan dialah yang memaaf harga sampai ke level berapa nih? Ke 17 ya sini ya, di angka 28. Wajar kalau dia jual di angka 30-an teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak lepas daripada MA sama 20-nya ya. Ini posisi uptrend ya, MA 200 menuju ke atas. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 50 51 selama 3 bulan dan dia akan bebas daripada FCA teman-teman. Oke, WNR seperti itu ya. Jadi cenderung dimakan barangnya tapi sama teman-teman kan jadi masalah. Yang penting dimakan teman itu aja sebenarnya. Nah, mudah-mudahan tidak jebol ya, tidak jebol area 25-nya ya. Kalau jebol 25 bisa kebongkar lagi dan garda terakhir itu adalah MA 200. Tapi MA 200 lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Oke, WNR seperti itu ya. Lanjut ada CTRA ya. Dari Bro Rainbow Cake ya. Dari Bro Doni ya, Citra CTRA dari Bro Doni juga sama ya. CTRA kita cek CTRA. Udah dihitung harga wajar mungkin CTRA teman-teman. Kalau belum nanti baru ke kuartal 1 ya. Nanti kita HW aja ya. Saya kasih tanda HW aja ya, harga wajar. Oke, CTRA teman-teman ya. Wah, posisi udah mulai uptrend teman, cuman ya dia MA20 lagi MA20 lagi menuju ke bawah ya. Butuh tekanan sampai ke target sini teman-teman, 1090 nih ya. Kalau tidak terjadi penurunan kenaikan ya teman-teman ini sampai ke targetnya atau tidak bisa melewati angka 1065 artinya 1065 cenderung dia akan turun kembali ya. Sini kan kita gedein dulu dikit nih support apa bukan sini? Oh support teman sini support nih. Nah, jadi garda terakhir sekarang garda terakhir. Garda terakhir kalau dia masih jebol teman-teman MA 200 berarti dia akan mengajukan penurunan kembali ya. Kemana ke sini? Di bawah MA 20 dan bisa jebol ke angka 95. Tapi kalau 95-nya tidak jebol, teman-teman cenderung ditahan di sini. Perhatikan step 2, artinya dia akan menguji lagi MA 200-nya. Ya. Posisi juga sudah mulai keren teman-teman ini. Sudah mulai keren nih, tinggal ini biar di backward ke atas aja akan tercerek. Bagus teman-teman. Nah, cuman karena si bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu nih, perhatikan di bandar foreign lokal lagi jualan dulu. Kalau dia dihitung dari tanggal segini nih, di tanggal 7 Agustus, si bandar lokal masih ada barangnya. Nggak setengah lagi. Tapi si bandar foreign terus jualan teman-teman. Ini yang berkuasa bandar lokal. Ya, ketika bandar lokal cenderung dia jualan, terjadilah penurunan teman-teman ya. Tapi ketika dia maaf harga dan akumulasi, terjadilah kenaikan. Jangan sampai jebol area MA200-nya di sini ya. Bisa jebol kembali nih ya. Tapi kalau masih ditahan di area sini masih aman. Ya MA200 nih, yang keberapa nih? 985 itu masih aman. Saya bikin tanda kenaikan ya, biar nanti pas dia ngejebol tanda kenaikannya cenderung akan uptrend. Targetnya ke angka 1200 dulu ya, atau enggak 1095. CTRA, kita lihat CTRA posisi. Kalau teman-teman baru nemu emitennya langsung buka chart ini aja teman. Chart ini dia. 10 tahunan aja. Perhatikan dia cenderung memang di bawah dari tengah ke bawah. Cuman dia targetnya di harga tengah. Nah, sekarang sudah di harga tengah dikit nih teman-teman. Ini targetnya. Jadi standarnya udah di sini ya. Jadi kalau dikasih ke atas bonus sebenarnya teman-teman ya. Nah, mungkin ke level 1190-an lah. Masih bisa dikasih bonus ke harga situ dan cenderung sudah mulai harga mahal. Kalau dikasih ke level 1400 ya teman-teman sudah dikasih bonus tinggi. Bagus teman-teman. Oke, mudah-mudahan terjadi koreksi tapi koreksi sehat ya. Jangan sampai lepas daripada MA 200-nya. MA 200 tidak lepas cenderung ditahan di sini. Saya pikir kenaikan ke level lebih tinggi ke angka 1300 masih bisa. Ini target pertama tanggal 17 bulan 11 tahun 2024 ya, 1 tahun yang lalu di bulan 11.
Mana bisa kejemput di sini teman-teman ya, ke angka 1300-an. 300 ini ya. Ya, sini ya. Sebetulnya area sinilah, area tengah-tengah sini. Ya, teman-teman, seperti itu ya. Jadi posisinya masih posisi konfirmasi mau uptrend karena EMA 200 lagi menuju ke bawah. Ini kalau dia bisa di ke atasin teman-teman ya, cenderung akan membaik besok ke 1300 nih. Kalau strategi seperti itu teman-teman ya, kita tunggu dulu nih supaya si EMA 200 menghadap ke atas. Mudah-mudahan ada pantulan. Jadi si bara lokal yang berkuasa di CTRA ya, karena benar cenderung keluar, tapi ketika pengeluaran si bara lokal juga memaaf harga terjadilah kenaikan. Tapi ketika bara lokal cenderung ngejual terjadilah penurunan. Oke, sementara seperti itu dulu ya CTRA ya. ULTJ Ultra Jaya ya. Dari Bro siapa nih? Herianto Laus ya. Adaro dan Putra Jaya. Saya taruh Adaro dulu ya. Adronya kita taruh dulu. Baru kita akan bahas Ultra Jaya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisa saham Ultra Jaya. Ya, ULTJ. Dari Bro Dewi ya. Cahyo Susilo. Dari Bro siapa nih? Dari Bro Yupi Lutfi ya. Harga wajah Ultra Jaya karena sudah di bawah banget. Karena sudah di bawah banget katanya. ULTJ coba cek. Tapi saya bikin yang paling simpel teman-teman ya. Ingat ya, saya menghitung teman-teman bisa langsung ambil keputusan. Oke, teman-teman kita cek Ultra Jaya harga wajarnya. Udah di bawah banget teman, betul ya. Ini milik fundamental betul ya. Harga tertinggi di angka 2000-an ya. Wah, bisa ke harga tengah nih teman-teman ya. Ini bisa ke harga tengah lagi downtrend betul teman-teman ini. Ini tangga penurunan sudah dilewati belum nih teman-teman ya? Kita gedein dulu ah. Ya, udah dilewati. Nah, bagus teman-teman ya. Sudah dilewatin. Kita hapusnya di sini kan. Nah, kita hapus nih. Ya, ada lagi tanda penurunan di level 1200. Nah, tanda penurunan kalau dijebol kan udah dijebol tuh teman-teman, hati-hati ya. Nah, Ultra Jaya ini tanda kenaikan belum ada satupun yang dilewatin teman-teman ya. Juga sama tanda penurunan sedang dilewatin. Kita bikin tanda penurunan dulu ah. Tanda kenaikan dulu ya. Ya, seru nih teman kalau begini nih, sudah mulai murah teman-teman ya. 1285 tanda kenaikan ya. Sengaja saya bikin lagi. Satu lagi ada support. Ada gap ya 11315. Nah, yang terdekatnya ada di angka berapa? 1295. Agak atas sedikit. Enggak ada tuh. Ada nih di bawahnya teman-teman. 133. Sebenarnya ini juga bisa sebenarnya dijadikan sebagai resist teman-teman. Tapi saya tidak mau ya, ingin sama si candle si gap atau enggak si kepala merah teman-teman. Oke, per hari ini terjadi candle bagus ya. Jadi si ekor kembar di angka 1265. Mudah-mudahan tidak gagal lagi. Tidak gagal lagi ya. Bandar lokal sudah mulai ngisi, bandar padat pun sudah mulai ngisi. Bandar lokal ada si PD, DRCC tercenderung broker bagus juga. Korenya ada si ZP sama si KZ. ZP sudah ngambil 5000, tidak terlalu besar sih, cuma lumayan teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul tanda kenaikan dilewati 1285 dan di angka 1295. Tunggu sampai betul-betul CMA 10 di bawah kita menuju ke atas. Nah, begitu teman-teman ya. Itu tanda-tanda akan kenaikan. Saya bikin tanda kenaikan supaya banyak biar cepat kejemputnya. Nah, kita akan menghitung harga wajarnya. Kita cek nanti harga wajar berapa. Ini si bandar lokal juga jualnya masuk banget teman-teman ya. Oke, teman-teman bandar lokal juga sama. 1657 ya kemarin itu ya. Pastikan EMA 200 lagi menuju ke bawah, artinya lagi posisi downtrend. Lagi posisi downtrend. Enaknya sih kalau si EMA 200-nya itu cenderung mendekatin ini jadi sideways, terus mendekatin smart money masuk secara besar-besaran, akan terjadi kenaikan enak tuh. Jadi tersusun kenaikannya. Kalau sekarang masih potensinya kenaikan yang sementara aja. Jadi biasanya targetnya itu tidak jauh daripada EMA 200 dulu karena posisi EMA 200 berada di atas candle, teman-teman. Kita cek Ultra Jaya untuk harga wajarnya. Kita yang paling simpel ingat teman-teman ya. Yang saya gunakan metode yang paling simpel. Kita lihat dari statistiknya aja. PRS-nya 15. Ininya berapa tadi? 2 ya, 2.71 ya.
15,59. Oke, P/E rasio 13, rata-ratanya di angka 15, masih ada 2 kali lagi. Untuk EPS-nya ada di angka 9476, 97 atau 94,76 dikalikan dengan 15,59 ya. 15,59 di angka 1477 teman-teman ya. Cenderung menurun ya teman-teman ya, cenderung menurun ya. Kuartal 2 ya. 1477 kan. Kita cek untuk berdasarkan rumus PBP, harga bukunya 71975. 719.75 76 gitu ya, 75 dikalikan dengan PBP rata-ratanya 2,71 ya, 2,71. Hasilnya 1950 ya. 1950 cenderung menurun ya dari tahun kemarin 23, 28, 25. Wah, tanggalnya sama teman-teman, beda bulan doang. Jadi ini posisi masih murah, tinggal 2 kali lagi di angka 1400. Posisi lagi downtrend dulu, jangan ngambil keputusan apapun sebelum terlihat jelas EMA 10 bahkan menuju ke atas. Itu pun nanti ada kenaikan sementaranya. Karena posisi EMA 200-nya berada posisi di atas candle. Apabila bisa melewati tanda-tanda kenaikan yang saya berikan, teman-teman, dia akan cenderung uptrend. Kita uptrend kembali ya untuk menyusul tanda sementaranya bisa ke level 1400. Tetapi kalau hanya disentuh dengan shadow aja, fix dia akan menunjukkan penurunan. Bisa kemana? Bisa ke level 1200 ya. Karena potensi penurunan masih ada, dia ya teman masih ada penurunan, potensi penurunannya. Walaupun sekarang sudah ada seekor kembar teman-teman, mungkin nanti kenaikannya sementara aja gitu ya. Bisa ke level 1300 ataupun ke level 1370-an lah. Atau enggak menutup gap dulu di hasil ini 1435 teman-teman. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Yang penting dia tidak melewati MA 200, cenderung suka kan masih jauh nih teman-teman. Kadang-kadang kalau masih jauh itu kenaikan sementara aja, apalagi harga tertinggi sebelumnya tidak pernah dilewati. Nah, di sini kan harga tertinggi nih ya tidak bisa dilewati, cenderung akan dia downtrend kembali. Oke teman-teman, sebagai tambahan sempat money pun sudah berkumpul, bandar lokal masih poin-poin sudah mulai ngumpul, harga wajarnya 1.400, sekarang 1.200, tapi menurut saya jangan ngambil dulu. Kenapa? Potensi penurunan masih ada, iya, karena ini EMA 200 berada di atas candle dan di atas EMA 10. Perhatikan EMA 10-nya masih menuju ke bawah, EMA 20 pun demikian, teman-teman ya. Oke, untuk Ultra Jaya beres, teman-teman ya. Tinggal teman-teman ada emiten berikutnya. Nanti untuk Pan R dulu teman ya, kita sisakan dulu di sini sampai Ultra Jaya aja karena ini sudah mulai sudah mulai lama teman-teman, udah 1 jam lebih ya di sini, udah 1 jam lebih ya. Jadi saya cukupkan sekian dan terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, nanti sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat dan ciao.